Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang computational thinking, tapi contoh soalnya ya. Nah, ini sekarang kita punya contoh soal yang sangat basic, sangat dasar. Ini biasanya untuk anak-anak SD ya. Ini sangat dasar, sangat cupu. Nah, sekarang kita tugasnya itu menghubungkan antara karakter nih. Kita punya 4 karakter, karakter 1, 2, 3, 4 dihubungkan dengan markas-markasnya. Nah, ini ibaratnya markas-markas mereka ya. Ini markas-markas mereka, tapi dihubungkannya berdasarkan kemiripan yang dimiliki karakter-karakter tersebut dihubungkan sama markas-markasnya, karakternya itu kayak gimana. Jadi dihubungkan dengan kesamaan karakternya. Nah, kita bisa lihat di sini ada 4 markas, 4 karakter, tapi di soalnya diminta dihubungkan berdasarkan karakter yang dimiliki dan satu karakter hanya memiliki satu markas. Nah, sekarang kita bingung nih, kira-kira dihubungkan berdasarkan apa nih? Apakah berdasarkan warna? Apakah berdasarkan bentuk? Apakah berdasarkan misalkan ini markasnya bisa terbang, gimana cara terbang si markas? Atau berdasarkan emosi dari masing-masing karakter? Kita uji satu-satu ya. Pertama kita berdasarkan cara terbang markas-markasnya, misalkan di ruang angkasa ya. Apakah kita tahu cara terbangnya kayak gimana? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya, berarti nggak jelas ya cara terbangnya. Kecuali kalau kita tahu cara terbang karakter satu sama karakter sama markas pertama, kedua, ketiga, keempat, oke lah, masih bisa kita pertimbangin ya. Tapi ini kita kan nggak tahu cara terbangnya, berarti untuk cara terbang kita coret. Yang kedua berdasarkan emosi. Nah, di sini kan ada emosi yang sedih, ada yang bingung, ada yang marah, ada yang senyum. Pertanyaannya, apakah markas-markas ini merepresentasikan atau menggambarkan eh, emosi dari masing-masing karakter? Enggak ya. Gimana kita bisa tahu ya? Ini markas ini menggambarkan senyum apa gimana? Enggak jelas ya. Di sini juga enggak jelas, di sini enggak jelas, ini enggak jelas. Berarti berdasarkan emosi enggak. Yang mungkin adalah berdasarkan bentuk atau berdasarkan warna. Ayo kita uji satu-satu ya. Pertama yang segitiga ini. Yang segitiga ini kira-kira berhubungan sama yang mana? Dia bisa ke sini. Oh enggak, kan berdasarkan bentuk berarti ke sini ya. Kalau berdasarkan bentuk ke sini. Kalau misalkan dia berdasarkan bentuk ke sini, kalau misalkan berdasarkan warna dia ke sini. Nah, berarti dia punya dua dong. Bisa ke sini, bisa ke sini. Yang ini, yang ini bentuknya apa nih? Yes, persegi panjang tapi tumpul ya. Nah, dia bisa berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan bentuk berarti dia ke sini ya. Ke sini, sama dia bisa ke sini kalau berdasarkan warna ya. Berarti ada dua kemungkinan. Nah, ini juga sama, dia bisa ke sini kalau berdasarkan warna. Kalau berdasarkan bentuk dia bisa ke sini. Nah, untuk yang ini, yang warna kuning ini, dia bisa ke sini karena warnanya sama kuning. Dia bisa ke sini karena bentuknya sama persegi panjang. Tapi kita kembali ke soalnya. Dia hanya bisa dihubungkan ke satu markas, satu karakter, satu markas. Di sini banyak yang dua ya, bukan banyak yang dua, semuanya juga dua ya, dua markas. Nah, ini nggak boleh, harus satu. Berarti kita eliminasi berdasarkan antara bentuk atau berdasarkan warna. Mari kita uji satu-satu ya, kita uji satu-satu apakah dia berdasarkan bentuk atau berdasarkan warna, dan semuanya harus konsisten. Kalau berdasarkan bentuk semuanya berdasarkan bentuk, kalau berdasarkan warna semua berdasarkan warna. Ayo kita lihat dari warnanya dulu deh. Yang segitiga warna biru ini dia warna apa? Biru ya, berarti dihubungkan ke sini, warna biru. Berarti bisa ya, biru ke sini, oke. Ini hijau ke sini, merah ke sini, yang kuning ke sini. Berarti udah selesai? Belum ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang ngejawab berdasarkan warna, berarti salah. Nah, salahnya di mana? Kita lihat dari sini ya. Di sini kita perhatiin detailnya. Di sini dia punya warna apa aja? Warna biru dan emosinya warna apa? Kuning ya. Berarti dia terdiri dari warna biru sama kuning. Nah, di sini ada nggak yang warna biru sama kuning? Nggak ada ya. Ada yang warna biru sama warna ungu. Nah, berarti berdasarkan warna enggak ya. Nah, berarti kita untuk yang segitiga nggak bisa berdasarkan warna. Aslinya kita jawab satu aja udah jelas ya.
Berarti untuk yang lain-lainnya juga nggak berlaku, karena berdasarkan warna di satu karakter aja udah nggak memenuhi. Berarti semuanya kan nggak bisa berdasarkan warna semua. Berarti harus kita cari berdasarkan bentuk. Tapi kita cari lagi deh kalau misalnya masih pengen tahu lagi. Ini warna apa aja? Warna hijau ya. Nah, hijau sama biru. Di sini warna apa? Hijau ya. Sama oranye. Di sini ada lagi nggak warna hijau sama biru? Gak ada ya. Nah, berarti berdasarkan warna untuk karakter kedua nggak berlaku. Karena ini hijau sama biru, di sini hijau sama oranye. Nah, berarti nggak konsisten dong. Harusnya hijau sama biru juga. Nah, berarti untuk ini nggak berlaku. Ini juga sama ya. Sama, ini nggak bisa. Tapi kalau misalkan ini kasusnya beda lagi. Kalau misalkan saya mau uji, kalau misalkan warnanya saya ubah, ini kan warna biru ya, jendelanya, ibaratnya itu jendelanya ya, saya warnain. Nah, ini kita gimana jawabnya? Saya kasih warna yang sama, mukanya warna merah, ini pun warna merah, ini matanya warna merah tua, ini pun warna merah tua. Nah, berarti berdasarkan warna bisa dong. Nah, berarti bisa dong berdasarkan warna. Oke, kita keep ya. Berdasarkan warna dia berlaku. Ini nggak berlaku, ini nggak berlaku. Nah, kalau ini gimana? Ini dengan ini udah jelas beda ya. Udah jelas beda. Tapi kalau misalkan ini warnanya sama pun berlaku juga dong, warnanya sama. Sorry. Kalau misalkan saya warnain, nah, kalau misalkan saya warnain ini warnanya, nah sama, berarti berdasarkan warna bisa dong. Nah, berarti untuk dua tokoh terakhir dia berdasarkan warna bisa, ini dua tokoh pertama berdasarkan warna nggak bisa. Nah, berarti kita jawabnya kayak gimana dong? Nah, kalau misalkan bingung, berarti kita ke kategori yang kedua, persamaan karakter yang kedua, yaitu berdasarkan bentuk. Karena ini kita terjadi kebingungan nih, berdasarkan warna bisa, tapi yang ini nggak bisa. Nah, coba kita berdasarkan bentuk ya. Di sini bentuknya apa? Bentuk luarnya ya. Bentuk luarnya adalah segitiga. Ini bentuk luarnya segitiga. Berarti berlaku ya. Ini juga sama, dia bentuknya persegi panjang tapi tumpul, dia bisa ke sini, satu markas ya. Yang ini juga satu juga nih ke sini. Ini satu juga nih bisa ke sini. Berarti semuanya bisa ke satu markasnya masing-masing dan memiliki kesamaannya masing-masing, yaitu berdasarkan bentuk. Gak ada pertentangan ya, gak ada pertentangan. Dua karakter ini dia berdasarkan bentuk, dua karakter ini berdasarkan bukan bentuk. Enggak ya, semuanya berdasarkan bentuk, itu mereka sepakat memiliki kesamaan yang sama, yaitu kesamaan bentuk dengan markasnya. Kalau misalkan berdasarkan warna, yang ini enggak, yang ini enggak, ini iya, maka kita bisa simpulin apa? Kita bisa simpulin bahwa semuanya nggak bisa berdasarkan warna. Kalau misalkan teman-teman di SMA ya, di SMA ada namanya gerbang logika, bukan gerbang logika, logika matematika. Jika A, ini bisa ditulis ya, A dan B, A benar, B benar, maka hasilnya adalah benar. Atau kalau saya tambahin C, ini dan ya, ini lambang dan kalau A benar, B benar, dan C benar, maka hasilnya akan benar. Tapi kalau misalkan A salah, B benar, C benar, maka hasilnya akan salah, karena salah satunya dia udah salah. Tapi kalau misalkan A salah, B salah, C salah, maka akan menghasilkan ya jelas salah, orang salah semua gimana. Kalau misalkan A salah, B salah, dan C benar, maka hasilnya adalah apa? Salah ya, soalnya ada mengandung salah. Pokoknya kalau udah mengandung salah berarti hasilnya salah, karena ini mengandung gerbang N kalau di logika matematika. Atau ada N, ada OR, ada dan, ada atau. Nah, nanti bakal belajar di SMA ya. Pokoknya dasarnya di situ. Jadi kita harus memiliki fitur-fitur yang sama. Tadi belum saya sebut fitur ya. Jadi
sebelumnya tadi saya sebut bukan fitur tapi kesamaan karakter. Kesamaan karakternya kayak gimana? Kalau misalkan kesamaan karakternya sama, maka dia bisa dihubungkan dengan pasangannya. Kan ini ada objeknya, ada dua objek ya, ada objek karakter nih, muka-muka yang ada emosinya sama markas. Nah, berarti kesimpulannya apa? Dia dihubungkan berdasarkan bentuk. Oke. Nah, berarti kita sekarang berangkat ke terakhir, penutupan. Nah, inilah kesimpulannya. Kita belajar computational thinking, salah satunya kita belajar tentang analisis informasi. Jadi dalam membangun pola pikir ya, pola pikir ibaratnya kita harus punya kerangka kerjanya. Nah, kerangka kerjanya yang paling dasar adalah analisis informasi. Nah, nanti ada analisis informasi, perancangan, ada implementasi sampai testing, itu kan ada di computational thinking ya. Walaupun nggak saklek kayak gitu ya, tapi analisis informasi itu penting. Nah, tadi kan kita punya karakter sama markas-markasnya ya. Nah, kita analisis dulu nih informasinya. Kira-kira supaya kita bisa memecahkan masalahnya harus apa nih? Harus berdasarkan apa nih? Berdasarkan warna, bentuk, dan sebagainya ya. Nah, dan sekarang kita perlu menganalisis objek antara objek markas dan karakter. Tadi kan karakter yang atas sama markasnya. Kita perlu mencari fitur-fitur serupa dan mencocokkan markas dengan karakter. Nah, fitur tadi kan fiturnya ada warna, ada bentuk, ada cara terbang si markas sama emosi si markas ya. Tapi yang kita pilih adalah warna sama bentuk. Nah, udah kita reduksi, kita kurangin tuh tadi fitur-fiturnya. Sekarang kita lebih seleksi lagi nih, kita reduksi lagi, kita seleksi lagi. Kira-kira mana sih fitur yang sama yang harus digunakan untuk membuat semua kecocokan. Ini ada kata semua, berarti bukan sebagian ya. Kalau sebagian kan dari 4 cuma 2. Nah, ini tapi dimintanya adalah semua kecocokan. Nah, berarti ini ya intinya dari computational thinking, gimana caranya kita bisa menganalisis informasi sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari fitur-fitur yang sama untuk yang harus digunakan untuk membuat semua kecocokan dari dua objek tersebut. Oke, nanti kita lanjut lagi ke soal-soal yang lebih susah. Itu sangat gampang sekali, tapi mungkin ada yang kejebak. Nah, oke. Kita nanti lanjut ke soal-soal yang lebih susah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.